Kami merasa sangat senang, berarti karya kami, inovasi kami telah dihargai oleh banyak orang, bahkan sampai diberikan penghargaan. Namun, karena kami masih muda, masih kecil gitu, kami belum bisa belajar, kami belum bisa memprogram aplikasi. Jadi kan kami minta bantuan AI untuk bahasa pemrogramannya, namun otak aplikasinya Kamilah yang mendesain. Jadi kita manfaatkan ya dengan AI itu. Kalau ada yang mudah, kenapa harus susah gitu kan? Kalau Medina bagaimana? Apa dapat bantuan paling besar dari mana? Dari orang tua atau saudara atau sekolah? Orang tua sih pasti, soalnya kan kayak mungkin biaya ke Vietnamnya, terus kayak pas kita jajan di sana ya. mungkin ada yang kita nggak ngerti pas kita misalnya presentasi, terus ya banyak lah. Oh gitu, oke. Ibu, ini anak-anak ini luar biasa. Ini mereka SD loh, Bu. Iya, betul. Tapi sudah bisa bikin karya yang luar biasa dan menang pula. Iya. Kalau kita lihat, Bu, dari keseluruhan nih, karya-karya yang ada di Indonesia, kita tuh tertinggal jauh nggak sih, Bu, dari negara-negara lain yang sudah bisa mempatenkan atau mendaftarkan karya-karyanya? Ya, kalau secara umum, alhamdulillah, sebenarnya kan di tiap tahun tuh WIPO salah satu WIPO itu adalah salah satu badan PBB yang ngurusin tentang kekayaan intelektual. Jadi World Intellectual Property Organization. Itu anggotanya ada saat ini 194 negara ya. Jadi Global Innovation Index kita alhamdulillah dari tahun ke tahun naik. Jumlah permohonan paten kita itu juga naik terus, yang dalam negeri tentunya. Jadi memang saat ini yang terbanyak mendukung adalah dari perguruan tinggi dan juga lembaga riset Indonesia seperti BRIN. Nah, itu yang apa namanya yang menyokong banyak yang aktif mendaftarkan paten. Mungkin mudah-mudahan dengan melalui ini nanti menginspirasi sekolah-sekolah juga melakukan banyak riset-riset tadi, seperti adik-adik itu begini bisa kok gitu kan. Artinya membuat dari satu aplikasi. Jadi aplikasi ini memang sudah kita daftarkan hak ciptanya. Kemudian nanti kalau memang ada keterkaitan dengan fungsi ya, kalau memang itu nanti bisa didaftarkan patennya. Jadi nanti. Oke, baik. Adik-adik, ini kan kalian sudah menang lomba internasional di Vietnam kemarin. Senang nggak ke Vietnam? Nah, Senang. Pertama kali ke luar negeri? Enggak sih. Oh enggak. Oh udah sering banget ke luar negeri ya. Oke. Nah, tapi setelah itu menang lagi nih di WIPO Award yang kalian kemarin dapat ya. Artinya apa sih kalian menang lagi kedua ini menurut kalian apa? Menurut kami merasa sangat senang karena berarti karya kami, inovasi kami telah dihargai oleh banyak orang, bahkan sampai diberikan penghargaan. Kami tuh senang sekali karena berarti penghargaan berarti kami menjadi yang lebih baik di antara yang baik. Karena kan pasti yang menerima penghargaan itu calonnya pasti bukan kita doang kan, tentu aja ada orang lain. Berarti kalau kita berhasil menerima penghargaannya, berarti kita berhasil mengalahkan melampaui proyek-proyek yang lain. Nah, kami sangat bangga. Nah, kalau nih tiba-tiba misalnya Tante lihat kok ada yang mirip karyanya kayak karyanya Shana, Medina, sama Naura ya. Kalau ada yang kayak gitu kalian lihat gimana? Marah atau apa yang mau kalian lakuin? Sebenarnya kalau ada orang yang mempublikasikan juga karya yang mirip banget gitu sama punya kita, sebenarnya mungkin di sana mixed feeling. Jadi di sana kan yang pertama kali pasti kayak sebel, sebel, nggak suka gitu, merasa kok bisa sih orang-orang ini ngaku-ngaku punya dia, padahal kan perjalanan kita untuk bisa buat inovasi, karya, riset, produk dan lain-lain itu pasti panjang dan pasti nggak mudah. Jadi ya kalau tiba-tiba ada orang make, ya pasti sebel lah. Tapi mungkin ada juga perasaan lain. Apa tuh perasaannya? kalau bagi saya ya,
Saya sih pasti kesel banget ya, soalnya kan itu ide kita, susah gitu ya cari Bikinnya, idenya. ya kan? Bikinnya susah, cari ide susah. Masa dia cuma seenaknya ambil dan copy Klaim doang. gitu. Tapi kadang kita juga ngerasa seneng juga, berarti Ide kita bagus. Iya. kan juga nggak ada juga orang yang mau ngambil Iya. karya jelek, berarti Kalau ide nggak- kita bagus. Kalau di copy berarti bagus. Kalau di copy berarti bagus Tapi ya. kesel juga. Tapi kesel juga. Tapi kita merasa aman gitu karena kan karya ini udah didaftarin ke hak paten, jadi kita bisa tunjukin ke orangnya, ini tuh punya kita itu udah daftarin, jadi kamu tuh nggak bisa ngambil punya kita seenaknya, ya udah kita perjuangkan ini loh. Berarti kalian udah tahu ya kalau didaftarin berarti karya kalian aman. Iya. Oke, keren banget. Nah, ini kita lihat dulu nih ya, ada polling. Kalau kamu punya karya atau penemuan, apa yang lebih dulu kamu lakuin atau lakukan? Yang pertama dipatenkan, dijual, diviralkan. Ternyata yang banyak polling nih adik-adik teman-teman semua adalah dipatenkan. Wah, berarti sudah banyak ya yang teredukasi ya Ibu ya mengenai bagaimana cara melindungi karya kita gitu. Kalau adik-adik gimana? Setuju nggak? Aku setuju.